Baby, we got everybody. Oke, siapa yang tahu websitenya Gratio apa? Bukan existing team, yang baru, tim baru. Gratio.co.id. Loh. Gratio. Ini salah satu website kita, johannesjpauli.com. Oke, kita punya dua website utama. Yang pertama adalah Johannes J. Pauli, lebih banyak bicara mengenai Coach Johannes, foundernya. Kita punya dua brand, ingat, yang satu adalah Coach Johannes J. Pauli, it's one brand. Lalu satu brand lagi adalah Gratio.com. Oke, Gratio.com ini basically websitenya kira-kira begini. So kita punya dua brand, Gratio.com sama Gratio Johannes J. Pauli. Bedanya apa? Yang satu lebih fokus tentang brand yang satu Johannes J. Pauli, yang satu lagi bicara mengenai Gratio sebagai institusinya, sebagai firmnya. Jadi satu dan dua ini saling melengkapi. Oke, kita punya dua brand yang lagi kita bangun dan kita pengen ini makin banyak dikenal orang, tujuannya biar kita makin bisa berdampak lebih banyak lagi. Ya, oke. Nah, bagi anda yang tim yang baru, basically ini websitenya, anda bisa langganan nanti begitu udah dapat laptop, basically ntar sore kalau masih ada waktu atau besok segera masuk ke Johannes J. Pauli atau Gratio.com. Salah satu tugasnya adalah baca dulu isinya semuanya sampai titik koma. Oke, di situ anda akan lebih mengerti. Oh, Gratio begini. Oh, Coach Johannes J. Pauli begini. Oh, kita tuh begini. Ya, oke. Itu tal yang pertama dari kalian. Kalau perlu dicatat, tal itu apa? To achieve list. Oke, yang harus dicapai adalah itu, lakukan itu. Dan kalau mau langganan sini, langganan masukin aja nama anda terus nomor alamat email yang baru yang dari Gratio. Ya, masukin aja email Gratio di situ. Oke, email yang kalian udah dapat ya. Good. Terus you guys juga harus tahu Facebook Coach Johannes kayak gimana. Anda bisa lihat foto-fotonya, senarsis apa Coach Johannes, kemudian dan sebagainya, oversharing apa enggak. Ada Twitternya juga ya, oke. Terus BB Pin, ini basically this is my number one BB Pin. Jadi artinya saya punya beberapa, tapi ini yang kalau tim basically kalau Anda mau add sekarang, Anda add sekarang. Ini this is my BB Pin. Silakan Anda add sekarang yang belum add. Lakukan sekarang, take action now. Ambil handphone Anda, add sekarang juga. Tuh. Ya. Terus kemudian yang suka BBM channel silahkan go ahead, ada channelnya Gratio di situ. Yes, action sekarang, Anda add sekarang. Basically yang nggak punya BBM, siapa yang nggak punya BBM? Ada yang nggak punya BBM berarti WhatsApp. WhatsAppnya nanti bisa tanya teman sebelah. Iya. BBM channel harus dia. Pertama upgrade dulu. Ya. Iya. Apa tuh? PA saya nanya nggak tahu handphone saya. Dia minta handphone tuh. Oh, handphone. Iya. Sudah? Ya. Sudah semua? Oke ya, good. So you guys akan connect with my main BBB. Good. Now let me tell you Q&A. Kalau ada pertanyaan, catat dulu pertanyaannya di akhir sebelum kita break nanti. Kalian boleh nanya, ada session sendiri, ya? Oke? Right. Mari kita lanjutkan Gratio Family Team Induction, our present. Basically kita bicara hari ini, saat ini kita lagi mau ngapa-ngapain dan kita continue. Nah, Gratio Business Flow, saya pengen nanya dulu nih yang tadi pagi udah ngikutin Gratio Business. Ada berapa flow by the way? 2, very good. Oke, flow yang pertama adalah business flow kita untuk Business Workshop Advantage, ya, our main program. Who-nya siapa kalau ini? Business owner, very good. Marketing team akan melakukan inbound, artinya bikin marketing strategi sehingga orang telepon ke sini, orang datang ke sini, orang email ke sini, orang SMS ke sini. Oke, itu tugasnya marketing team. Lalu tugas sales ngapain? Outbound. Selain inbound juga harus outbound supaya orang-orang di sana bisa kita hubungin, database, di luar database, semuanya banyak orang yang butuh kita bantu. Oke? Setelah inbound dan outbound, mereka masuk semua. Marketing tugasnya ngapain? Ada marketing lagi tugasnya? Membuat bikin apa? Business gathering, oke? Semua datang ke business gathering, ratusan pemilik bisnis datang di situ, ya. Kemudian kita akan bikin public seminar, kita nyebutnya Gratio Business Gathering. Setelah business gathering, mereka akan ditawarkan, Pak, kalau Anda mau one on one, Anda pengen spesifik untuk bisnis Anda, customize ke bisnis Bapak, one time session ketemu dengan business advisor, maka mereka harus ngambil apa?
Business assessment. Itu mulai tugasnya lagi orang sales. Maka orang sales akan membantu untuk masuk ke business assessment. Betul ya? Business assessment itu kayak di bawah tadi, kayak di atas atau di bawah ada business advisor yang dari pagi sampai siang 3 jam begitu untuk bantu mereka spesifik bisnisnya. Ya, oke. Lalu setelah business assessment mereka melihat bahwa wah bermanfaat sekali punya seorang business advisor. Lalu mereka mengambil program apa? Business workshop advantage. Hati-hati sebelum Gratio induction score nih, masih boleh nyoba open book sih, open book, tapi catatan sendiri ya, catatan sendiri. Ya, oke. Maka operation yaitu client service officer dan business advisor akan melakukan yang namanya business workshop advantage. Betul? Nah, begitu melakukan business workshop advantage, ada satu yang tadi pagi saya tidak bagikan, yaitu kita harus melakukan, nah ini ada finance and human capital ya. Berikutnya kita harus melakukan yang namanya client evaluation form. Berarti kita harus selalu mengevaluasi, mereview apa yang kita lakukan sehingga kita lebih baik lagi, kita lebih baik lagi, kita lebih baik lagi. Oke? Client evaluation form. Di business gathering juga kita sebenarnya punya happy evaluation form. Betul ya? Itu tugasnya marketing. Kalau di sini tugasnya operation. Nah, ini adalah simple business flow kita. Ya. Masih banyak yang mencatat kelihatannya ya. By the way, kalau yang hasil skornya 100 ketemu saya, minta apa aja? Minta aja dulu. Oke, ya. Yang skornya 100. Siapa yang mulai berpikir saya pengen 100? Saya mau berpikir saya pengen Gratio induction score saya 100. Coba siapa yang beli mau 100 bisa 100? Wah, aja. Oke. Ya. Good. Yang kedua, kita punya main service atau main produk lain yang kedua. Namanya apa? In-house training. Siapa hunya? Wah, hebat aku. HR manager, betul ya. Corporate, betul ya. Corporate tapi diwakilkan kebanyakan oleh HR manager atau training manager atau apapun namanya dia, human capital manager dan sebagainya. Oke. Nah, langkahnya kita bersama marketing team akan melakukan fokusnya adalah mensupport dua brand kita, Coach Yohanes G. Pauli dan Gratio. Oke. Lalu akan ada inbound, sales akan melakukan outbound untuk who yang berbeda. Lalu sales akan melakukan yang namanya mengirimkan proposal, kita nyebutnya training sinopsis. Di situ lengkap ada 5W1H ya, who, where, when, mana, gitu ya. Oke, dan kemudian kalau relevan maka akan melakukan meeting dan itu training presentation. Jadi dijelasin bla 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 dan sebagainya. Dari situ, if everything is alright, maka akan masuk ke yang namanya step berikutnya, yaitu kita harus manage the schedule dari Coach Yohanes G. Pauli atau business advisor kita, ya betul ya. Lalu kemudian negotiation, pricing, investment metrics, kemudian ada dokumen dan sebagainya. Setelah oke, maka pelaksanaannya akan dilakukan oleh operation, ya, oleh business advisor atau oleh Coach Yohanes ya. Oke, namanya in-house atau corporate training, in-house training atau corporate training. Nah setelah ini ada satu step lagi yang harus kita lakukan, yaitu namanya adalah ini ada finance and human capital ya. Ingat ini dua orang penting. Ini divisi penting ini. Jangan lupa ini nggak ada ini nggak gaji anda. Ya, ini yang banyak tombol nih, gitu kan? Ya, ini nggak ada kita ini penting. Ya, good. Nah setelah itu waktu kita melakukan in-house atau corporate training, maka ada yang namanya happy evaluation form atau HEF. Oke. Kalau yang tadi BWA apa evaluationnya? Client evaluation CEF. Oke, so ini refresh lagi buat anda yang tadi pagi. Oke, buat yang lain jadi refresh lagi, jadi sangat clear. Business flow kita sesimpel itu. Dan masing-masing tidak bisa hidup tanpa yang lain. Betul gak sih? Marketing nggak bisa hidup tanpa sales nggak bisa hidup tanpa operation nggak bisa hidup tanpa finance nggak bisa hidup tanpa human capital. Intinya kita butuh semuanya. Kita saling membantu. Oke. Good. Ingat kalau ada pertanyaan Anda tulis dulu, nanti pas break kita akan tanya jawab. Question and answer. Right, kita lanjut. Nah, kalau gitu tahun ini atau goal kali ini Gratio Goals and Team. Oke. Goals and Team. Tim dahulu. Waktu Gratio didirikan pertama kali, timnya waktu itu 2011 adalah alive and kicking. Hidup aja dulu gitu. Ya.
hidup dan masih bisa rendah. Kalau nggak profitable, nggak hidup, nggak bisa gitu, nggak bisa punya hati, punya mimpi, punya apa, nggak akan terlaksana kalau tidak jalan dulu bisnisnya. Oke. Yang kedua, tahun 2012 kita mulai bilang bahwa good is the enemy of great. Tema tahun 2012 adalah good is the enemy of great. Baik adalah musuh terbesarnya great. Apa itu great? Keren. Great, susah diterima itu ya. Oke. Lalu kemudian 2013 bisnis kita makin menanjak luar biasa basically, dan kita bilang bahwa growth itu adanya di luar comfort zone. Saya mau ngomong sesuatu yang penting di sini, bahwa there is no growth in comfort zone. Enggak ada pertumbuhan di zona nyaman. And there is no comfort in growth zone. Dan biasanya di zona pertumbuhan tidak ada yang namanya kenyamanan. Betul? Waktu kita bertumbuh, ya, kayak beberapa tim ada yang di move, basically ada yang pindah ke sini. Mungkin awalnya nggak nyaman dulu, tapi lama-lama bisa growing. Ada tim yang move ke sini, ada tim yang mulai masuk ke sini, ada tim baru seperti kalian masukin. Mungkin ada ketidaknyamanan dulu gitu, karena mesti belajar ini, mesti tahu ini, belum tahu culture ini dan sebagainya. Tapi juga ada growth, karena ada di luar zona. Oke? Tahun 2014 kita menyebutnya tahun ini adalah tahun live more than a winner. Hidup lebih dari pemenang. Selalu naik, gak pernah turun. Selalu jadi kepala dan bukan ekor. Sama Tuhan, segala sesuatu adalah bisa. Oke? Good. Kalau gitu goal kita apa? By the way, common goals ini kalau tercapai, maka kita akan sama-sama pergi ke yang namanya annual celebration trip. Oke? Beberapa waktu yang lalu kita pergi ke Bali buat mereka yang KPIM-nya masuk. Betul ya? Beberapa waktu yang lalu juga kita pergi ke mana lagi habis Bali? Mana lagi? Oh, tahun ini ya. Harusnya kita akan ke Paris. Tepuk tangan untuk Paris. Kok mukanya tak beli begitu? Ya, kemarin ke Bali. Ini benar ke Bali. 3 hari dibiayain semuanya, basically jalan-jalan, celebration trip. Tahun ini kalau kita nyampe annual goal kita akan ke Paris, oke? Paris Van Java. Nanti ke depannya kita akan naik lagi ke Bangkok. Kemarin kita udah rencana mau ke Bangkok, habis ke Bangkok kita akan ke Asia lagi, lalu kemudian bisa ke bukan mungkin suatu waktu kita ke Eropa, kemudian kita ke Amerika, ke Australia. Itu udah ada di plan semua. Intinya begitu kita sampai common goal kita sama-sama, kita akan celebration trip. Tapi hanya bagi mereka yang memenuhi syarat tertentu. Oke, nanti kita kasih lihat syaratnya. Nah, common goal untuk tahun ini 2014. Yang pertama, average biji partisipan per bulan harus 200. Dan dihitungnya adalah Maret sampai Desember, tetapi ada satu yang kita off. Intinya adalah yang mulai pada saat kita aktif. Nanti mungkin harus dihitung tuh Dennis. Kita udah berapa average yang sejauh ini? Ada yang naik 3,5, ya kan 350 orang, 250, 200, 180, itu bisa naik lagi tuh. Ya, kayak gitu. Oke? Good. So ini yang pertama. Syarat yang kedua supaya kita bisa celebration trip, annual celebration trip. Yang kedua adalah number of active client. Oke, kita akan terus nambah bisnis advisor kita, klien-klien kita banyak yang ngantri. Basically kita aiming untuk sampai di akhir Desember yang aktif pada saat itu di bulan itu minimum 70 klien. Ingat bahwa kita mulai dari start lagi kemarin ya. Di fase berikutnya kita mulai dari start lagi. Jadi kita akan mulai dari start ini dulu. Kita pengen taruh ini sesuatu yang realistik dulu supaya bisa tercapai. Ya, karena kita mulai dari start lagi di fase ketiga, maka kita aimingnya segini dulu. Start dari sini, oke? Lanjut. Dan kemudian yang ketiga itu average in-house training per bulan itu kita taruh cukup 1 hari. Jadi kalau setengah hari dianggap 1 hari, 1 hari dianggap 1 hari per bulan, dan itu dihitungnya sejak Juli. Jadi sejak sekarang sampai Desember. Oke, ingat baik-baik, common goals mungkin berbeda sama KPIM masing-masing, Key Performance Indicator and Monitoring kalian masing-masing bisa beda. Tapi ini common goal.
Artinya yang sama-sama kita harus berjuang. Oke? Pertanyaan saya, apakah marketing team doang yang bertanggung jawab untuk biji partisipasi 200? Iya atau tidak? Tidak, semua harus bisa saling bantu-membantu ya. Kalau memang nggak bisa fungsional bantu, moral aja bantu, doain dan sebagainya. Ya? Oke? Tapi kalau bisa saling sama mau membantu. Pertanyaan berikutnya, aktif klien, emang tugasnya siapa? CSO? Apa kalau CSO aja bekerja terus bisa aktif klien? Enggak. Apa? Mulai dari marketing, ke sales, ke operation, ya semua. Finance, human capital, betul? Ya, yang ketiga, in-house training, ya kan? Tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab BDO, BDR training doang? Iya. Enggak lah, tanggung jawab semuanya. Setiap orang, setiap ada kesempatan ketemu keluargamu, ketemu orang lain, ceritain tentang Gratius, ceritain tentang Coach Yohanes Gepori. Siapa tahu dia kenal seseorang, bisa jadi terjadi sesuatu. Betul? Iya. Nggak ada yang mungkin. Itu nggak ada yang mungkin. Oke? So, ini dan ini dan ini. Artinya salah satu tidak tercapai, tidak tercapai. Oke? Ingat baik-baik kalau Anda mau bantu business development leader untuk ya training ya. Kalau nggak bisa bantu functional, doain paling ya. Moral. Oke. Intinya tiga ini. Dan kita akan benar-benar ke Paris Van Java tahun ini. Kedepannya nanti akan makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Tahun kemarin kita sempat ke Bali. Siapa yang ikut ke Bali kemarin? Wah, ada. Wah, Arif juga ikut ke Bali. Luar biasa ya. Luar biasa. Kemarin kita pergi beberapa orang ke Bali. Benar-benar having fun. Oke? Di jalan ketawa-ketawa luar biasa. Kagak mikirin tal, gitu ya. Oke. Semua clear common goal tahun ini? Clear. Ini saya buat, saya diskusi sama operation manager saya, prinsipnya ini dibikin realistik. Tujuannya bukan untuk supaya kita dapat dan tidak pergi ke Paris. Tujuannya justru kita harus dapat dan kita pergi ke Paris. Semuanya kalau bisa. Siap? Alright, good. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini penting harus diketahui. Ini adalah untuk mencapai goal tadi, kita punya struktur, oke? Punya struktur organisasi. Kalau struktur ini diisi oleh orang-orang yang benar, maka harusnya merem sampai ke sana, sampai ke goal tadi. Masuk akal ya? Oke, right. Mari saya jelasin. Di atas harusnya ada CEO atau President Director, lalu ada COO atau Managing Director, lalu kemudian di sini ada 3 director penting. Yang pertama CMO atau Chief Marketing Officer atau bahasa lainnya Marketing and Sales Director. Di sini ada CCO atau Chief Coaching Officer atau Coaching Director atau Master Coach. Di sini ada CFO atau Chief Finance Officer, which is di kita, basically kita ngomongin Finance and Operations Director. Oke, this is level director. Beberapa vacant, beberapa indirectly saya masih di situ. Ada Ibu Rita di situ. Oke, right. Lalu ada level manager di sini. Tadi kan baik-baik level manager, ada marketing and sales manager. Lalu ada business advisor. Business advisor kita levelnya managerial level. Oke, business advisor. Kalau Anda lihat angka ini, artinya ini adalah yang kita mau aiming untuk isi. Ini headcount yang kita mau isi. Jadi lighthouse ini harus punya 10. Nanti ke depan ada lighthouse lain harus punya 10. Lighthouse itu mercusuar, oke? Nanti saya jelasin lebih lanjut. Harus punya 10 business advisor. Lalu punya finance and operations manager. Beberapa vacant, beberapa indirectly saya ada di situ. Ada Ibu Lita di sini finance and operations manager. Kita mencari terus managerial level juga. Oke? Right. Masuk ke bawahnya, ini adalah level supervisor. Supervisor dimulai dari marketing and communication supervisor, sementara ini vacant. Lalu ada business development supervisor untuk business workshop and advantage, ya. Lalu kemudian ada business development supervisor for in-house training, which is Bulan ada di situ. Lalu di bawah sini kita punya marketing communication officer atau leader. Ada 2 orang di sini, oke, planningnya untuk tahun ini, right? Lalu di bawahnya business development supervisor untuk business workshop advantage, harusnya kita punya business development officer atau leader itu 4. Harusnya kita punya 4.
Lalu kemudian kita punya business development supervisor di bawahnya untuk in-house training ada paling nggak ada 2 business development officer atau leader. Oke, sampai sini jelas? Tim? Jelas ya? Oke. Lalu di bawahnya CCO atau ini lebih ya coaching director dan sebagainya. Di bawah business advisor sebenarnya indirectly dan indirectly saya kasih bilang ini adalah CSO. Jadi client service officer itu report langsung dan tidak langsung kepada business advisor. Tapi sebenarnya direct reportnya bukan ke business advisor, walaupun ada dotted line ya. Kemana? Ke satu divisi ini. Ya, ini di bawahnya finance and operations manager itu ada yang namanya human capital and operations supervisor. Nah, human capital and operations supervisor ini membawahi client service officer atau client service leader. Kita akan taruh 4 goalnya untuk tahun ini harusnya. Atau secepatnya kita growing harus ke sini. Lalu kemudian di bawahnya sini ada human capital officer atau leader. Itu kita basically masih memakai shared resources. As itu shared resources artinya salah seorang CSO tanggung jawab untuk jadi human capital officer juga. Oke, di sini jelas. Di bawah human capital officer di sini ada tugasnya rekrutmen juga, kemudian juga ada facility officer ya. Nah, facility basically dibantu oleh office service boy ada 2 ya. Dan satu lagi adalah front desk girl, kita ininya saja. Oke, jadi ada 3 report langsung ke situ, facility untuk rekrutmen dan sebagainya di sini. Lalu kemudian ada supervisor untuk finance and accounting, ada finance accounting leader atau officer ada 2, ada legal officer atau legal leader, basically ada shared resources. Sementara akan dipegang oleh salah seorang dari finance accounting officer. Oke. Lalu kemudian kita punya information system supervisor yang di bawahnya ada information system officer atau leader. Basically it's outsourced. Sekarang ini kita masih outsourcing untuk IS. Ya. I think itu penjelasannya untuk kita. Jadi ini adalah organisasi kita, ini Kampanye Gratio. It's very clear. Kalau ada pertanyaan, catat pertanyaan Anda nanti pas break ditanya. Oke? Lanjut? Yang happy fun. Say yeah. Yeah. Okay, alright, good. Nah, sekarang kita ngomongin KPI-nya sama ROTG. Tadi goal-nya udah jelas. Pulau Hawaii-nya belum kita ngomongin, tapi pulau berikutnya dari pulau sekarang udah kita ngomongin, yaitu goal tadi. Ya, ada 3 goal tadi ya. Lalu kemudian untuk 3 goal, kapal ini harusnya orang di posisi mana aja sudah dikasih tahu juga, betul? Itu organization ya, organization structure. Nah, sekarang kalau itu bagaimana setiap orang ini bisa perform dengan baik supaya kita nyampe ke kapal kita. Ingat baik-baik, saya mau menekankan lagi bahwa Gratio we are performance based company. Mindset saya mendirikan ini sangat profesional, kita mau performance based. Artinya apa? Seniority nggak ada di sini. Jadi kalau beberapa company basically orang bisa naik karena dia lebih senior, karena dia service periodnya udah lebih lama, lalu dia naik. Memang mungkin dipertimbangkan, tapi yang lebih penting adalah lebih performance based. Jadi Anda mau baru, Anda mau lama, Anda udah mau 200 tahun di sini selama perform, maka Anda akan naik terus. Clear ya? Oke, alright, good. Now, important note, Anda harus perform. Ingat baik-baik. Tim harus perform untuk deserve your salary. Artinya kita harus perform. Ingat baik-baik, saya juga DNA saya adalah kita harus punya achievement. Kita harus achieve sesuatu. Kita nggak mau jadi orang rata-rata. Oke? So jangan salah nangkep nanti ada variabel insentif dan sebagainya. Ingat baik-baik tim bahwa di sini kita punya basic salary. Untuk deserve basic salary itu pun kita harus perform. Oke? Nah setelah itu kita dapat yang namanya variable bonus untuk extra miles yang kita lakukan. Saya bangga sekali bahwa Gratio mungkin salah satu dari segelintir company di dunia mungkin yang memberikan variable bonus ke bahkan tim non sales. Jadi semua tim itu dapat variable bonus, variable insentif, variable fee, dan kita planningnya maunya setiap bulan harusnya. Oke? Dan kita akan riset dari sekarang sehingga nanti akan ada KPI yang baru semuanya jelas. Oh kalau aku begini nilainya oke bagus, aku dinilainya begini baru bagus. Jadi setiap orang punya rapotnya masing-masing. Enak nggak kalau masing-masing jelas bahwa dinilainya adalah berdasarkan itu, bukan berdasarkan like and dislike, suka apa nggak suka, bukan berdasarkan senioritas. Wah kamu orang lama, kamu orang baru dan sebagainya. Tapi semuanya based on performance. Lebih asik nggak kira-kira lo kayak gitu? Lebih asik ya?
lebih fair, lebih open, ya, lebih terbuka semuanya, oke? Terus kemudian karir Anda dan income Anda secara periodically akan direview based on your performance. Tapi performance-nya apa? Perhatikan baik-baik, ada dua hal yang kita value di sini. Yang pertama adalah what atau skill. Yang satu lagi adalah how atau attitude. Oke, menurut kalian yang lebih besar bobotnya yang mana? Skill atau attitude? Attitude. Siapa yang bilang attitude? Siapa yang bilang skill? Siapa yang lagi lihat kamu sekarang? Attitude artinya apa ya? Attitude adalah karakter atau sikap. Oke? Misalnya ada orang yang skillnya jago banget, wah dia KPI-nya performance wah keren, tapi ternyata attitude-nya wah enggak enggak teamwork, terus kemudian sangat arogan, terus pokoknya wah sombong deh gitu, ya kan? Atau ngomongnya negatif gitu. Kira-kira mana yang lebih dihargai? Orang yang attitude-nya baik luar biasa gitu kan? Waduh, pokoknya teamwork banget, culture gratio ada di dia, dia grateful, ngomongnya positif terus gitu kan? Tetapi ternyata nggak menghasilkan apa-apa. Yang mana yang lebih dipilih? Bingung kan dirinya kan? Milihnya yang mana? Dua-duanya enggak. Ya, itu jawaban yang bagus ya. Tapi balik lagi di sini, we are performance based company. Kita mau performance based company. Dan ingat, jangan take it everything for granted. Saya cukup belajar, cukup beberapa belas tahun di banyak perusahaan. Tidak semua perusahaan yang non sales itu ada variable insentif. Jarang banget. Bahkan yang sales ada juga yang enggak gitu. Tapi kita pengen semuanya variable. Tujuannya apa? Mindset saya begini. Semakin besar gratio, harusnya semakin besar kita juga masing-masing. Maunya saya begitu. Saya paling senang kalau saya cek, saya tanya ke finance manager saya, gimana yang ini, gimana dia? Wah, ditransfernya segini. Wah, kalau makin gede saya makin senang. Karena saya tahu berarti dia bisa berdampak buat keluarganya. Kita juga akan makin gede, sama-sama makin gede. Oke? Itu yang ada di hati saya mau. Tapi tentu harus perform. Ya ini tadi kalau attitude-nya baik, semuanya baik, wah keren banget. Tapi ternyata nggak ada skill, gimana caranya? Ya akhirnya ke KPIM. Kita lihat kenapa kamu begitu, apa yang kurang, apa yang harus diimprove. Ya nanti ada prosedurnya, oke, ada caranya. Good. Now sales team. Sales team akan ada key performance indicator and monitoring. KPIM apa? Key performance indicator and monitoring. Ini akan didiskusi separately. Lalu kemudian ada rules of the game. Artinya kalau sampai level segini dapat apa, level segini dapat apa, level segini dapat apa, achievement percentage segini dapat bagaimana gitu. Oke, masing-masing akan didiskus masing-masing. Untuk non sales akan ada key performance indicator and monitoring, oke, dan juga ada rules of the game untuk bisa dapat variable insentif atau variable bonus tadi. Oke. Tapi ingat hati-hati nanti begitu, jangan salah tangkap dan salah kaprah. Oh berarti aku hanya akan ngelakuin yang ada di KPIM saya aja, karena itu yang kasih tambahan ke saya. Hati-hati mindsetnya, hatinya, oke? Karena ingat baik-baik, you have to perform to deserve the salary. Jadi intinya jangan hanya ngelihat yang variabel, oke? Clear ya, ini ya, clear. Oke, good. Ingat baik-baik KPIM tadi singkatannya apa, ROTD singkatannya apa ya? Udah tahu semua ya? Right, good. Mari kita lanjutin. Nah, tim ritual, kita punya ritual, oke? Tapi jangan kaget bahwa ritual begini, gitu. Ya, ritual adalah yang rutin sering kita lakukan dan itu menjadi culture-nya kita, oke? Yang pertama tim ritual apa? Hugging. Hugging itu adalah daily briefing morning briefing ya, singkat cuma beda. Kita nggak ngomongin kerjaan, kita ngomongin ini singkatan. Nanti Anda akan tahu. Ingat baik-baik singkatannya, nanti banyak gratio induction scoring. Ingat baik-baik, oke? Having unity in gratitude to God. Artinya kita mau sharing di tim kita pagi-pagi apa yang kita syukuri hari itu atau apapun yang Anda rasakan, oke? Having unity in gratitude to God. Nanti kita akan bahas. Itu kita lakukan setiap hari Senin, Rabu, Jumat.
Kenapa nggak setiap hari? Keseringan juga. Kenapa nggak seminggu sekali? Mungkin kelamaan. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Kita perlu curcol, ya kan? Kita perlu sharing. Tapi ingat baik-baik, curcolnya jangan basically ala arisan. Nanti tiba-tiba jam 4 baru selesai. Yeay, your best, gitu kan? Ya. Tadi kita setiap 8.30 on time dan kita harus selesai jam 9. Oke? Kalau nanti ada yang ngomongnya kebanyakan, mungkin kasih senyum sedikit. Senyum nggak bisa, kita cubit sedikit. Cubit nggak bisa, tabok. Oke, lagi ya. Yang kedua, tim ritual kita kalau Senin kita biasanya dress down, kebalikan dari company yang lain. Banyak company yang lain serius terus. Beberapa company Jumatnya dress down, Jumatnya lebih santai. Enggak, kita balik. Seninnya justru kita santai. Jadi intinya boleh pakai baju apa aja, yang pastikan pakai baju. Oke, ya, gitu ya. Yang sopan, iya betul. Yang sopan, ya. Tentunya pakai baju, ya. Dalamannya juga pakai. Oke, lanjut. Sharing of the week biasanya saya bagikan atau business advisor atau tim ada yang membagikan setiap Senin di dalam GOM. GOM itu apa? Gratio Operation Meeting setiap hari Senin. Nanti kita bahas ya. Lalu pada saat kita saving klien, lihat saya suka banget kata-kata ini saving. Kita tuh tidak closing klien. Orang-orang sales kita nggak mau menyebut closing. Closing itu bahasa umumnya kalau orang sales begitu kan. Closing, wah closing nih sales. Betul ya? Kita mau sebutnya saving. Saving itu menyelamatkan klien. Karena memang sungguh kalau klien ambil program kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menyelamatin hidupnya dan keluarganya dan anak buah kapalnya dan keluarga anak buah kapalnya. Berarti itu tanggung jawab yang besar banget. Makanya kita akan bunyiin bell ya. Biasanya beberapa orang menari-nari ya, betul ya? Dennis juga akan menari salsa ya. Sylvia kemudian ya oke. Christina kemudian pilates, kok pilates ya. Tapi intinya kita akan bunyiin we are saving another life. Ya, oke. Lalu kita celebrate clients birthday. Kalau ada clients yang lagi datang bisnis workshop, lalu kemudian birthday-nya dekat-dekat tanggal itu, maka seluruh tim, seluruh atau sebagian? Human capital manager kita, seluruh tim harus turun. Kalau ada yang bisa main gitar, bawa gitar. Ada yang main drum, bawa drum. Gitu ya. Pokoknya kita nyanyi buat klien itu. Habis nyanyi, mau pakai handphone klien, foto-foto, cepret, sudah selesai, naik lagi. Kalau lebih dari 5 menit, intinya kita harus bikin surprise. Oke? Setuju? Ya, ini nanti HCO-nya harus menggerakkan ini semua ya. Oke? HCM-nya juga ya. Turun sebentar, wah lagi tanggal, turun sebentar. Rame-rame aja, ya birthday itu gitu kan, gironya di mana? Oh itu main aja ya. Ingat baik-baik, ada hati, ada bisnis di situ ya, dua hal penting, saling support ya. Team meet up itu apa sih? Bertemu, meet ups. Jangan meeting doang, meeting ntar kemana-mana. Iya, harus meet up, oke? Biar kita ketemu dan biar terus naik ya. Tim kita apa aja? Kita punya GOM, Gratio Operation Meeting setiap hari Senin jam 9 sampai jam 11 ya. Biasanya 8.30-nya tagging dulu, kemudian kita lanjutkan. Ini kita begitu, kecuali ada hal yang lain kita pindahkan sebagai harinya atau jamnya setiap minggu. Lalu kemudian ada TAL itu adalah di luar GOM. Kalau kita perlu ketemu masing-masing orang individual, namanya TAL itu adalah to achieve list. Artinya beberapa orang sebutnya to do list, tapi saya nggak terlalu suka sama to do list karena sekedar do. Saya pengen kita merasa achieve. Waktu kita centang dan itu kita achieve. Nah itu namanya to achieve list. Itu discussionnya setiap Senin, biasanya setelah GOM. Oke? Sama saya atau sama yang direct report di situ. Tapi jangan tunggu untuk discuss sama direct report Anda di hari Senin. Anytime, go ahead. Panggil, datang, sapa, buka pintunya, ya asal jangan buka bajunya. Oke? Ya. Lalu kemudian kita punya GCL, Gratio Coaches Learning. Gratio Coaches Learning diperuntukkan untuk para business advisor di sini, guru business coach yang ada di sini. Setiap bulan, biasanya minggu kedua hari Senin jam 13 sampai jam 18. Oke, ini culture yang harusnya kita punya, ini ritual yang harusnya kita punya. Ya, Gratio Coaches Learning.
Kadang-kadang tim juga diikutkan di GCL. Kenapa? Biar waktu business coach atau business advisor-nya sharing, tim juga belajar. Oke? Right? Kemudian team events. Nah, ini makin seru. Apa aja team events kita? Yang pertama adalah quarterly celebration every quarter untuk setengah hari di hari kerja. Basically kita celebrate. Kemarin kita ke Eco Park, ya kan? Terus kemarin lagi kita ke Bogor naik kereta. Oh enggak ya, itu kalian sendiri. Jadi setiap 3 bulan kita udah 2 kali quarter ini achieve terus kan, betul ya? Q1 quarter 1 achieve, quarter 2 achieve nggak bu? Belum. Achieve. Oh kita achieve lagi. Luar biasa. Nah, oke. So quarterly celebration, setiap quarter kita akan celebrate keluar dari kantor hari kerja sehari. Oke, having fun. Lalu ada annual business plan. Setiap tahun kita keluar biasanya 1-2 hari. Kadang-kadang kita perlu menginap keluar dari kantor ya, pasti keluar dari kota kalau bisa ya, keluar dari negara ini nanti pasti suatu waktu. Oke, good. Lalu apa lagi yang kita punya? Annual celebration trip. Artinya ini kan quarterly. Yang tahunan kalau kita nyampe common goal kita yang annual common goal, maka kita akan pergi keluar jalan-jalan selama 2-3 hari kalau kita overachieve our common goals. Ya, oke. Lalu apa lagi? Annual gift giving. Kalau bisa dan maunya saya, kita paling nggak realistis setiap tahun kita pergi keluar, tapi ini bukan celebrate, ini lebih untuk giving. Give. Kita pergi ke orang-orang yang membutuhkan, panti asuhan atau orang-orang yang membutuhkan. Intinya kita benar-benar mau ke lapangan, tapi jangan sekedar cuma ya oke, pas hari raya ya kita kasih gitu, enggak. Kalau bisa kemarin tahun lalu basically ada tim yang basically mereka kasih coaching, timnya yang kasih coaching di depan anak-anak yatim piatu gitu kan, kasih in-house training gitu kan, ya bagus. Saya lihat waduh mirip saya nih gitu kan, bisa jadi business advisor gitu kan. So itu yang akan kita lakukan, kita melakukan itu ya. Apalagi business gathering setiap bulan, biasanya di hari Jumat dari jam 8 sampai jam 6. Oke, itu business gathering. Lalu kemudian team development meetups. Meeting ini atau meetups ini untuk mendevelop tim. Apa aja kita punya yang namanya IPA. Setiap kuartal harusnya dilakukan di Januari, di April, di Juli, di Oktober. Ini adalah ketemu dengan direct report Anda, ngobrolnya ada formatnya, very simple, very casual, tapi kasih masukan bagus. Interpersonal alignment. Artinya interpersonal alignment. Setiap personal ini karena kita makhluk sosial, kita bukan robot, kita harus sharing apa yang baik dari Anda, apa yang kurang baik dari Anda. Anda juga kasih masukan ke atasannya. Saya sangat jarang ketemu orang di bisnis yang selama ini saya temui, bawahan bisa kasih masukan ke atasan. Di sini saatnya kasih masukan. Apa yang baik dari atasan Anda, apa yang harus diimprove dari atasan Anda. Jadi it's gonna be casual interpersonal alignment. Oke? Lalu kemudian apa lagi? PDP, Personal Development Plan. Kalau IPA lebih tentang personal, PDP, Performance Development Plan, biasanya di Januari digabung ini. Basically ini ngomongin plan Anda ke depan. Ya. Kalau Anda lihat basically ada beberapa orang di Gratio ya, para Gratios pindah dari posisi ini pindah ke posisi ini, lalu posisi ini pindah ke sini gitu kan. Itu kenapa? Karena hasil dari IPA, hasil dari PDP, kita tahu kemauannya apa. Kadang-kadang orang yang nggak mau juga kita paksain gitu kan. Enggak ya? Oke. Intinya adalah boleh nggak coach movement di dalam Gratio? Bebas boleh, tapi tentunya harus diomongin. Di mana passion kalian gitu? Di situ yang akan kita movement. Oke? Good. Beberapa mulai bertanya ini kapan kerjanya? Kalau kebanyakan semuanya event celebration semua gitu ya. Oke? Makanya kita harus fun, tapi kita harus perform. Sekarang kita ngomongin future kita. Oke? Kita ngomongin apa kita? Future kita. Oke? Kita ngomongin future kita. Konsentrasi di mana? Jadi kita harus tahu dulu purpose-nya Gratio, tujuannya Gratio ada, tujuannya kita ada apa sih tujuannya? Yang pertama by heart. Dari tadi saya ngomong by heart, by business, by heart, by business. Apa artinya by heart? Sebenarnya purpose kita dalam hidup ini adalah
kita mau jadi katalisnya Tuhan. Apa sih katalis itu? Katalis itu berarti penghantar gitu ya. Kira-kira pengertiannya begitu. Jadi ibaratnya kita mau jadi alatnya Tuhan, penghantarnya Tuhan untuk memberikan apa sih? Yang dihantarin apa? Positive and significant impact. Dampak yang besar dan positif untuk hidupnya orang lain. Beberapa dari Anda mulai berpikir hidupnya kita gimana, coach? Ya kan? Tenang aja, kita dampaknya buat orang lain. Tuhan aturin hidup kita hidupnya akan terus naik karena turun tadi, lebih dari pemenang. Lalu by business apa? Our purpose in this world, dalam dunia ini kita ingin membuat, radio ingin buat strong business empire. Kita pengen bikin kerajaan bisnis yang kuat. Dimana kita tujuannya apa? Tapi tujuannya supaya kita bisa lebih banyak lagi menolong orang lain, baik internally dan externally. Artinya apa? Semakin gede bisnis ini, lalu kemudian ada bisnis yang lain, orang yang bekerja makin banyak nggak? Makin banyak. Internally kita nolong orang nggak? Nolong orang berarti. Externally kita juga pengen nolong orang. Jadi intinya tujuannya kita pengen tolong orang lain, kita pengen berdampak buat orang lain. Oke? Purpose. Anda harus tahu di baliknya Pulau Hawaii ada purpose. Pulau Hawaii itu adalah dreamnya, mimpinya. Tapi purpose dulu, karena begitu kita tahu why kita apa, kenapa kita ada di dunia ini, hidup makin asik. Oke? Oke, Pak. Lanjut ya. Ini purpose kita. Kita sangat clear purpose kita apa. Kita mau jadi God Catalyst. Kita mau strong business empire. Ya. Waktu saya bilang tentang God, basically saya bilang tentang bukan ngomongin agama. I'm talking about the God, Tuhan alam semesta yang menciptakan alam semesta ini. Oke? Jadi kita pengen berdampak, mau jadi alatnya Tuhan. Oke? Lanjut. Nah, burning desire dan dreamnya Gratio apa? Pulau Hawaii ini apa? Pulau Hawaii-nya adalah untuk Gratio Practical Business Advisor. Kita ingin bangun 1000 lighthouses di dunia. Mimpinya yang seperti ini harusnya ada 1000. Minimal ada 1000. That's the dream. Kapan coach? Itu mimpi untuk Pulau Hawaii. Oke? Maybe 10 years from now, maybe 20 years from now, maybe 5 years from now. Mimpinya ke arah situ. 1000 lighthouse di dunia, bukan cuma di Indonesia, di dunia, yang membantu minimal 250.000 pemilik bisnis. 250.000 pemilik bisnis. Nanti saya jelasin kenapa angka itu. Yang secara langsung kita bantu sekitar 5 juta orang secara langsung. Kita akan ketemu langsung 5 juta orang. Dan secara tidak langsung kita akan ketemu dan membantu 20 juta orang. Dan ini semua angkanya setiap tahun. Artinya setiap tahun nantinya Gratio akan berdampak ke 20 juta orang indirectly. Dari mana itu? Dari sini. Impact core-nya, core impact-nya adalah kita akan punya 10 business advisor per lighthouse. Betul? Ini namanya lighthouse, salah satu lighthouse. Setiap lighthouse harus punya 10 business advisor. Setiap business advisor bisa average-nya membantu 25 business owner. Berapa business owner? 25, ya. Lalu kalau 10 business advisor masing-masing bantu 25 berarti kan 250 dong. Ya, 250. Oke, good. Tahun itu. Lalu kemudian full impact-nya apa? 250 business owner ini kan di satu lighthouse. Kita harusnya punya berapa lighthouse? 1000 lighthouse. Artinya 250 business owner. Oke. Lalu kemudian gimana bos bisa sampai 20 juta? 250 business owner ini punya tim nggak? Harusnya punya. Katakan rata-ratanya 20 tim per bisnis. Ada yang 200, ada yang 2000, ada yang 5, ada yang 2, tapi rata-rata 20. Berarti kita akan mendirect, kita akan benar-benar kontak langsung 5 juta orang setiap tahun lewat Gratio. Oke. Dan setiap tim itu punya keluarga nggak? Kemungkinan punya keluarga. Ada yang masih single, ada yang punya keluarga. Intinya rata-rata 4 jiwa per family. 4 jiwa per family. Maka kita akan punya, kita bisa indirectly 20 juta orang. Nah, itu. Kalau 10 tahun kemudian benar-benar 1000 itu jalan terus, sebenarnya kita akan menyentuh 200 juta jiwa dalam 10 tahun. Suka tak? Oke. So intinya kita pengen punya bisnis yang berdampak buat banyak orang. Yang perlu diingat adalah indirectly kita akan helping 20 juta orang. Directly harusnya 5 juta orang. Intinya itu harus diingat. Dan itu setiap tahun, bukan selama kita berdiri, enggak, setiap tahun. Karena tahun berikutnya
mungkin ada klien baru, tim baru, kita akan another 20 juta orang lagi. Oke? So this is just a start. Mimpinya gede banget. Kalau mimpi harus gede nggak? Harus gede. Namanya mimpi, betul nggak? Ya, oke. Alright. So mimpinya adalah 1000 lighthouse. Kalian udah berpikir dampaknya apa buat saya? Coba aja bayangin kalau nanti akhirnya di 1000 lighthouse, bukankah organisasi structure akan makin gede dan makin beefy dan makin besar dan makin sebagainya. Orang-orang yang perform harusnya terus naik apa enggak? Yes, naik terus, makin naik terus. Kira-kira variabel insentifnya harusnya semakin besar atau enggak? Yes. Salary-nya harusnya makin besar apa enggak kalau naik di promo? Yes. Kemudian apa lagi? Boleh nggak nyebrang-nyebrangan coach? Boleh nyebrang-nyebrangan, pokoknya cari di mana kalian passion. Terus coach, aku melihat jadi business advisor keren banget. Saya udah sekian tahun nih coach. Bisa nggak coach aku ikut certification yes business advisor? Jawabannya yes banget. Boleh. Lalu kemudian business advisor, Anda keren banget jadi business advisor, masuk, wah dapat penghargaan, wah nilai keren, klien keren. Lalu Anda bilang, boleh nggak coach salah satu lighthouse saya pengen punya? Boleh nggak? Boleh. Bisa aja begitu. Jadi business owner. Atau Anda bilang, coach saya belajar banyak banget, saya pengen bikin bisnis ini nih coach, mau nggak jadi partner saya bisnis ini? Saya punya ide bisnis begini, bisa nggak kita partner di bisnis lain? Bisa aja. So the sky is the limit in gratitude. Okay? In this life, you get what you believe. Tapi untuk bisa stay di kapal ini, betul-betul kita harus perform. Karena saya pengen kita bukan orang-orang. Oke? Sampai sini oke ya? Kalau ada pertanyaan, catat dulu, abis ini Anda tanya ke saya. Ya, ya tadi Anda udah tahu lighthouse, bisa advisor, bisa owner. Good. Ingat baik-baik yang perlu diingat dari sini apa? 1000 lighthouse, 20 juta orang indirectly, directly 5 juta orang. Dari mana hitungannya? Ini hitungannya, oke? Ingat nanti waktu keluar di Gratio Induction Score, ingat angkanya, ya? Lumayan yang dapat 100, dapat 100, ketemu saya langsung. Minta, ya, dapat? Juwita mulai dari nomor tertentu ke sini berarti, ya, oke? Juwita nanti pertanyaannya harus dibatasi dari sini ke bawah, lalu nggak ngafel, ya? Oke, lanjut. Yes, mimpi kita lighthouse tuh kayak gini, mercusuar. Mercusuar itu tugasnya ngapain sih? Ada yang pernah berpikir nggak mercusuar itu tugasnya ngapain? Apa? Menyinari apa? Sekitarnya. Center dong kalau itu. Ya. Apa? Ayo. Mercusuar itu tugasnya apa? Yang pernah tahu? Menyinari kapal. Mengarahkan kapal. Supaya nggak nabrak karat. Berarti karatnya di center dong. Di mana? Aba-aba pertolongan. Jadi nah, cari mercusuar. Nah, terjadi perdebatan sengit di sini. Ya, tapi intinya adalah mercusuar itu kasih tahu ke kapal yang ada di tengah lautan bahwa daratan adanya di sini, di lampu, di daratan. Jadi itu tugasnya mercusuar. Jadi mercusuar nembakin ke sana, muter-muter begini supaya kapal-kapal yang di tengah laut ini sebelum ada GPS begitu canggihnya, intinya adalah oh itu daratan toh, kita menuju ke situ. Oke? Good ya? Nah, kita ingin memberikan positive and significant light to the world. Kita ingin memberikan cahaya yang signifikan, artinya yang besar, yang cukup berdampak dan positif. Kita ingin beri kepada dunia ini. Oke? Itu mimpinya. Bentuk konkretnya itu tadi. To give significant positive impact in people's life. Kita ingin kasih dampak yang positif kepada orang lain. Bisa nggak kalau kita negatif terus kita kasih dampak yang positif? Nggak bisa. Makanya saya sebut jangan sekedar bekerja. Ini sekolah kehidupan. Di Gratio sekolah kehidupan. Kalian bagaimana berinteraksi sesama tim? Ini sekolah kehidupan. Oke? Bagaimana handling klien yang bermacam-macam jenis dan rupa? Bagaimana handling atasan Anda yang direct superior, yang direct nanti akhirnya punya anak buah, punya tim. Oke, gimana caranya handling direct report kalian? Sekolah kehidupan. Oke? Kita pengen sama-sama belajar. Jadi, visinya adalah memberikan dampak yang positif ke kehidupan orang lain dengan menjadi mercusuar yang mengguide apa? Mengarahkan dan enlighten, ya bahasa Inggris lebih enak kayaknya banyak. Enlighten itu apa? Menerangkan, mencerahkan
pencerahan kepada pemilik bisnis dan timnya, dan secara tidak langsung keluarga mereka dalam mengarungi lautan bisnisnya. Karena bisnis itu bayangkan sebuah kapal, jadi mereka mengarungi lautan, ada gelombang, ada badai segala macam. Kita bilang, Pak di sini Pak, arahin ke sini Pak, kalau di sini berarti Bapak akan sampai daratan. Ingat baik-baik, maksud saya adalah dan bisnisnya. Dan ingat baik-baik, yang lebih penting lagi buat kita sebenarnya bukan sekedar bisnisnya, hidupnya bahkan. Makanya kita bilangnya bukan closing client, kita civic client. Betul, kita ngajarin bangun bisnis yang profitable dan autopilot, tapi yang lebih berharga buat kita adalah mereka bisa punya kehidupan yang lebih bahagia, lebih apalagi abundance, terus bisa berdampak buat makin banyak lagi anak buah kapalnya di sana, ya kan? Dan mereka bisa makin dekat lagi sama Tuhan. Wah, itu keren banget. Itu maunya kita. Dengan cara gimana? Kita akan anchoring, kita akan apa itu bahasa Indonesia? Jangkar ya, tapi apa itu namanya? Menjangkar, itu bahasa baru ya. Kita akan masuk anchoring ya. Anchoring 1000 lighthouses di setiap kota-kota besar di Indonesia dan dunia. Mimpinya itu. Oke. Dan ada satu lagi divisionnya adalah kita pengen punya yang namanya Business for City, Gratio Business for City. Apa Gratio Business for City? Basically akan jadi center of practical business education buat business owner dan orang-orang yang ingin jadi business owner. Jadi bayangkan kompleks, intinya kompleks kayak skyscraper, artinya pencakar langit banyak, dan itu semua adalah Gratio Business for City. Banyak kelas di situ, yang ngajar bukan dosen, yang ngajar business advisor atau business coach. Orang datang ke situ bukan cuma untuk dapat S1, S2, S3 bukan, tapi ingin dapat practical tips gimana bangun bisnis dan bisnisnya bisa profitable dan autopilot. Oke? Itu kira-kira mimpi, itu Pulau Hawaii. Oke? Yang kebayang Pulau Hawaii Gratio, katakan ya. Coba yang punya tangan kanan, masih bisa gerak tangan kanannya angkat, yang bisa angkat aja ya. Kalau bisa angkat saya doain supaya bisa angkat. Oke, coba yang dekat ke sana, gantian sebelah kanan Anda boleh kepak bahunya. Baby. Kepak sebelah kanan Anda. We are having fun. Tangan kiri gantian ya. Kepak sebelah kiri Anda yang ada tangan kirinya. Baby. Ya, begitu lebih manis. Ya, begitu lebih manis. Nah, ayo dong, lagu deh, baby. Begitu lebih manis. Itu bakal lu ada semua. Gratio Development Plan. Saya bagi setiap 5 tahun. Oke? Ingat baik-baik fase 0-nya mulai dari Februari 2009 pada saat saya ngambil license untuk mau jadi business coach. Intinya 5 tahun kemudian license-nya selesai, kita tidak lanjutkan, kita melewati, lalu kemudian ada 5 tahun lagi sekarang kita ada di sini ya. Pada saat video ini dibikin, pada saat kita ada di sini lagi di 2014 ya, 2 tahun lagi kita akan di sini dan 3 tahun kemudian kita akan di sini. Lalu 5 tahun lagi. Apa yang terjadi? Basically ingat saya invest di license waktu itu action coach dari Desember 2008, akhirnya bisa berangkatnya di Januari di training di Las Vegas, lalu Februari saya mulai aktif sebagai business coach. Nah kemudian ya di Vegas dari Januari 2009 saya mulai MOU bekerja di Indo Action sebagai business coach dari Februari 2009, lalu kemudian MOU-nya selesai di akhir Januari 2011, lalu saya memberanikan diri untuk bikin business coaching firm. Nah Gratio mulai ada dari mulai Maret 11, tanggal berapa? 11 Maret 2011. Sebenarnya kalau ditanya basically dari kapan? Dari sejak akhir 2008 basically benihnya udah ada. Oke. Okay? 1 Maret 2011. 1 Maret 2011. Tadi Anda udah lihat gambar-gambar awal humble begini. Oke. Okay? Lalu kemudian setelah 1 Maret kita mulai Gratio, kita move ke Mall of Indonesia ya di April 2013. 2 tahun kemudian kita move ke Gratio, lalu kemudian di akhir Januari 2014 kita tidak melanjutkan 5 tahun license dengan action coach, kita berdiri sendiri, kita punya IP sendiri, kita punya sistem sendiri, kita punya trademark sendiri, kita akan jalan dan kita terus menuju ke mimpi kita. Kira-kira begitu 5 tahun pertama. Nah 5 tahun kedua, ini ingat ya, kita plant the seed, jadi benihnya kita tanam dulu. 5 tahun kedua kita pengen punya seed, benih yang bigger, better, sexier. Oke, bacakan seperti itu. Bigger,
better sex. Oke, coba latihan dulu, latihan sepasang-sepasang, coba sepasang-sepasang. Oke, siap. Ya, sepasang. Bilang gini, bigger, better, sex. Gak bisa, nggak boleh bulat ngomong seksnya, harus agak setengah nada. Sex. Alright, good ya. Jadi kita akan punya seed benih yang lebih baik lagi di 5-year development planning. Apa yang terjadi? Kita mulai Gratio Practical Business Advisor di Februari 2014. Kita udah mulai dari sini sebenarnya, oke? Lalu kemudian kita lagi membangun Gratio System. Dalam 2 tahun ini kita akan bikin Gratio System. Artinya kita udah punya 4 kaki meja, kita punya gimana caranya tadi bisnis flow, datengin orang, nanti bisnis assessment harusnya gimana. Terus kita bikin. Selama ini banyak di kepala saya, banyak kita praktekkan langsung, tapi kita akan systemize. Ya, termasuk business coach training, workshop, and certification kita akan punya dalam waktu dekat ini dan kita akan certify. Dan sekali lagi kalau nggak salah tadi saya offline saya bicara, saya pengen certificationnya business advisor kita betul-betul certification. Artinya kalau dia tidak lulus tesnya, dia tidak certified. Jadi betul-betul kita pengen benar-benar punya business advisor yang high quality, high caliber. Saya pengen DNA-nya kita ada di mereka. Kenapa? Karena kita dipercaya untuk bantu hidupnya orang lain. Jangan sampai kita salah gitu. Ya, kita harus benar-benar punya hati, juga jago bangun bisnis. Nah, setelah bikin sistemnya selesai, sistem akan terus jalan. Kita akan punya benih yang lebih baik untuk Gratio di Februari 2016. Kita akan mulai relaunch Gratio dan kita pengen fertilize. Apa fertilize? Memberi pupuk. Benihnya diberi pupuk, maka dari 1 akan tumbuh 5, 3, 1, 1. Total kita akan punya 10 lighthouse di Jakarta, Bodetabek, Bandung, dan Surabaya di antara tahun 2016 sampai 2018. So, the next 5 years goal kita adalah kita pengen punya 10 lighthouse seperti ini. Jabodetabek, Bandung, Surabaya. Itu goalnya. Dan kita akan semakin besar. Unstoppable. Kenapa bisa unstoppable? Karena bersandarnya sama yang di atas. Yang di atas bukan office service boy lagi beresin di atas, yang di atas banget, oke? Sama Tuhan, unstoppable. This is our goal, oke? Dan you guys be part of the goal, be part of the ship. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita ngomongin lanjut lagi. 5-year development plan yang berikutnya, 5 tahun dari sekarang, which is berarti 10 tahun dari saat ini kita bicara. Apa yang akan terjadi? Gratio akan grow luar biasa dari 10 lighthouse jadi 20 lighthouse dan itu udah ada di 12 big cities di Indonesia. Jadi our plan adalah 2019 sampai 2021 kita harus punya 20. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Lalu kemudian yang terjadi adalah kita akan replicate Gratio lebih gede lagi 50 lighthouse di the next 10 years from now. Jadi 10 tahun dari sekarang kita pengen punya minimum 50 lighthouse. Bisa jadi 100. It depends on how we grow, tapi minimumnya harusnya punya 50. Berarti kita udah ada cukup banyak di kota-kota besar di Indonesia, bahkan satu kota lebih dari 1 kalau 50. Betul? Ya. Lalu kita lanjut lagi. Kalau kita zoom out FDP 1, 2, 3, artinya 5 tahun pertama yang udah lewat, kita sekarang lagi ada di sini, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, kita baru ngomongin segini. Kalau kita panjangin lagi, artinya 20 tahun ke depan, dari baru 10 ini 20 tahun. Apa yang akan terjadi? Kita mulai Gratio 1 lighthouse. Di sini kita mau punya better Gratio, ya. Setelah 5 tahun kita mau better Gratio. Di sini kita akan fertilize, kita pupukin Gratio-nya ada 5 lighthouse di sini. Di akhir dari tahun FDP kedua kita harus punya 10 lighthouses. 10 lighthouses, Jabodetabek, Bandung, Surabaya. Lalu kemudian memasuki FDP ketiga, kita akan punya 20 lighthouse. Lalu kemudian di akhir dari FDP ketiga, which is 15 tahun atau 10 tahun dari sejak kita bicara sekarang, kita akan punya 50 lighthouses. Setelah itu apa yang terjadi? Harusnya Gratio goes to Asia. Tapi I don't think this will happen this way, karena di sini juga harusnya kita akan mulai buka di beberapa kota di Asia. Tapi katakan kita aimnya FDP keempat, kita baru akan goes to Asia. 200 lighthouses. The goal adalah 200 lighthouses. Bangkok, Singapura, Hong Kong, you name it, basically kita harus ada di situ semua. Oke, kita pengen mendunia. That's the dream. Lalu kemudian apa yang terjadi? Gratio akan goes to the world, 1000 lighthouse in the next 20 years. Apakah saya tahu gimana caranya nyampe ke sini? Enggak.
bisa punya mimpi ini. Oke? Kapasitas kita akan grow begitu kita punya mimpi. Kalau kita bersandar sama Tuhan, kita benar-benar kerja. By the way, kita bisa seperti kita ada sekarang. It's not about kerja keras kita. Ya, nanti kita pelajari nanti di sesi Success Principle into Action. Tapi poin saya adalah, so the new team tahu, oh coach mulainya dari sini, ternyata mau ke sini. Yes. Dan bahkan lebih dari ini, kita mungkin punya kesempatan untuk bikin ke arah yang namanya Gratio for Kids. Oh, kita baru aja saving client. Ya, di sini ada bellnya dan semua dance gitu kan, benar nggak sih? Ya. Sekali lagi tepuk tangan kita saving satu kali lagi. Jadi ada bisnis assessment, tadi bisnis advisor-nya bantu dari pagi sampai siang dan mereka saving, mereka ambil program kita yang bisnis workshop advantage. Oke? Kira-kira day-to-day kita kayak begitu. Banyak tepuk tangan, banyak kerja juga tapi ya. Lanjut, mungkin kita akan mirip sedikit. Oh, Gratio kenapa cuma buat business owner? Mungkin kita bisa bantu kids supaya punya karakter dan punya entrepreneurship yang tinggi. Mungkin kita bisa bantu teens, tapi itu nanti. Oke? Dan nggak selesai di sini. Zoom out lagi, nggak cukup cuma 20 tahun ke depan. Kalau kita panjangin terus 10, berarti artinya berapa tahun ke depan? Sampai 2059. Bisa kebayang muka Anda 2059 kayak gimana? Oke, right? Ini dreamnya. Oke, ini adalah burning desire and dreamnya Gratio. Kita punya Gratio coaching di sini. Kita punya nanti di akhir 2019 Gratio harus punya entity baru namanya Gratio Property. Artinya fokus akan di bisnis properti. Setelah itu di akhir 2004 itu kita mungkin akan masuk ke foods. Oke, nggak cuma coaching, foods. Ya, mungkin apa tuh? Business advisor snack gitu. Yang makan cuma business advisor enggak ya? Pokoknya kita akan masuk ke foods, ya itu mimpinya saya. Mungkin di sini kita akan masuk ke health, ke kesehatan, punya klinik atau punya rumah sakit atau punya apa. Terus kemudian kita akan masuk ke fashion. Dona Karan tadi ya di KMY, oke, right? 2034 nungguin Gratio Fashion, gitu kan? Alright. Terus kemudian berikutnya mungkin nggak? Mungkin aja kita punya Gratio Hotel. Why not? Unstoppable, the sky is the limit. Oh, saya suka banget kalau punya hotel. Asik kayaknya ya. Terus kemudian Gratio Beverage. Kalau tadi food, sekarang ke beverage-nya. Mungkin nggak kita punya health clinic untuk orang-orang yang physically ill atau mentally ill. Kita bantuin mereka. Mungkin juga kita punya resort and spa. Siapa yang mau jadi GM-nya di sini nanti? Nah, keren banget kan? Bayangin tuh, nggak pernah berasa kerja di resort and spa gitu kan? Oh, ya, oke. Terus kemudian Gratio traveling, bikin orang pindah kemana-mana, traveling, enjoying the world. Mungkin kita akan travel kirim ke Mars, nggak balik lagi sekali dua kali. Ya, kita kirim ke bulan. Ya. Gratio Airlines, bayangin nanti kalau Gratio Airlines ya, semua stewardessnya jambulan semua, gitu kan? Stewardessnya, wah, pokoknya fun and sedikit gila. Ya, announcement yang safety-nya juga kita nggak mau yang biasa ya pakailah enggak, kita mau fun biar orang ketawa terus, pokoknya fun tapi praktis, nyampe juga tujuan gitu ya. Oke? Ini jangka panjangnya ke depan. This is our dream. This is Gratio. Mulainya dari makan di lantai, mulainya dari bagiin brosur, mulainya dari tutupin pintu setiap malam, mulainya dari lahir cacat, mulainya dari keluarga yang miskin, mulainya dari kalau saya dulu pengen senang-senang, saya bilang sama ibu saya pengen dong dulu itu ke Taman Ria. Jadi Taman Ria itu dulu itu Dufan belum ada Taman Ria. Lalu saya ingat ibu saya bilang begini, yuk kita pergi ke Taman Ria. Oke, di depan Pasar Senen kita berdua berdiri, ibu saya bawa botol minum supaya hemat kagak beli gitu ya, nungguin bis tingkat merah. Jadi dulu itu di Jakarta ada satu bis tingkat doang merah warnanya dan itu persis kayak di London. Mungkin zamannya Pak Soekarno itu atau Soeharto, Pak Soekarno itu import satu complete build up. Yang abu-abu dulu belum ada bis tingkat. Oke. Adanya itu satu. Mungkin Jakarta belum terlalu macet, jadi intinya nunggu sekitar 20 menit nyampe dia di dekat Pasar Senen. Kita naik, yang anak kecil kira-kira naik di mana? Di depan, di atas atau di bawah? Di atas. Atasnya di depan, tengah atau belakang? Depan. Begitu duduk di depan, jebret, saya lihatin pemandangan bis tingkat jalan. Senang banget. Wah, gitu kan. Masuk ke Blok M, parkir sebentar gitu ya. Saya masih ingat beberapa kali saya dikasih duit sama ibu saya. Kamu mau beli lontong. Tapi temenin dong, kamu aja. Saya turun cepet sama anak kecil beli lontong dari banyak. Cepet takut ketinggalan. Masih ingat tuh. Terus
terus kemudian jalan bis tingkatnya terus jalan terus lewatin pasar baru lagi, begitu balik lagi, terus kemudian saya mulai lihat pasar Senen lagi. Saya bilang, ini kampung gue ini, gitu kan. Terus saya tanya sama ibu saya, Bu, bukannya kita mau ke Taman Ria? Ibu saya biasanya nanya gini, kamu mau ngapain ke Taman Ria? Mau seneng-seneng dong. Bagus. Kamu sekarang gimana perasaannya? Seneng-seneng. Good. Yuk kita turun kalau gitu. Turun dari bis tingkat. Kagak ke Taman Ria. Kenapa tau gak? Saya nggak tahu, mungkin uang tiket masuknya lebih mahal karena Dufan itu kan mahal tiket masuknya ya. Mungkin mahal atau gimana? Cukup bayar jauh dekat, cukup sekian waktu itu harganya saya ingat berapa, muter hampir berapa? 45 menit atau 1 jam, terus turun senang, wah udah terhibur. Masa kecil saya begitu aja udah senang. Oke? Mulainya dari situ, mulainya dari banyak hal susah yang bisa saya ceritain. Tapi poin saya adalah, yuk belajar break dulu, punya mimpi dulu. Salah nggak punya mimpi begini? Ya, mana yang lebih salah? Punya mimpi atau nggak punya mimpi? Nggak punya mimpi. Yang lebih salah lagi punya mimpi, tapi nggak pernah take the first step action satu-satu untuk mencapai mimpinya. Makanya saya belah-belah, tak, mimpinya kayak gitu. Oke? Good, itu graduate development plan. Ya, tungguin nanti waktu graduate punya airlines ya. Oke. Ya. Misinya untuk sampai ke Pulau Hawaii tadi. Pulau Hawaii, misinya untuk sampai Pulau Hawaii. Sekarang mungkin kita di pulau pertama, kan? Dari Pulau Jawa kita ke pulau yang pertama. Mungkin saya merasa perlu gambarin itu ya. Kalian refreshing lagi. Ini adalah kapal. Ini adalah Gratio, kaptennya dan punya banyak orang. Oke. Kita semua ada di Pulau Jawa. Katakan Pulau Jawa, kapal ini supaya nggak jalan ada apanya? Jangkarnya. Lalu kemudian kita bilang kalau kapal ini mau jalan, ini semua lautan luas, ada yang pernah ketemu kapal, kapten kapal ini tanya, kapten mau ngapain nih? Mau kemana? Terus kapten jawabnya, nggak tahu, yang penting gua keluar aja gua. Ada nggak kayak gitu? Pernah nggak ketemu kapten kapal kayak gitu? Kayaknya nggak mungkin ya. In reality dia pasti tahu mau kemana gitu. Begitu dia angkat ini dan pergi, gitu kan? Betul ya? Nah kita jelas bahwa kita mau ke Pulau Hawaii. Ini Pulau Hawaii kita, oke? Nah untuk dari Jawa ke Hawaii nyampe langsung nggak? Enggak. Akan melewati pulau Kalimantan, Sulawesi, Filipina Selatan, Filipina Utara, apapun namanya itu, kemudian pulau-pulau kecil lainnya, pulau-pulau kecil lainnya di Samudra Pasifik ya. Akhirnya nyampe ke Pulau Hawaii. So, yang tadi saya ceritakan adalah visinya, Pulau Hawaii-nya, mimpinya Gratio. Bisa 10 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi, pokoknya mimpi kita situ. Yang di awal saya cerita, the purpose, clarity of purpose adalah kenapa kita harus ke Pulau Hawaii. Karena kita punya purpose, punya tujuan, punya panggilan ke situ. Punya reasons why kenapa kita harus ke situ. Lalu misi yang saya akan ceritakan, ini adalah jalannya. Bagaimana caranya untuk sampai ke situ. Yang tadi lebih awal saya ceritakan adalah goal kita 1 tahun ke depan, pulau berikutnya, itu goal kita, common goal. Kalau kita sampai ke situ, oh sama-sama celebrate. Oke, setiap tahun kita akan begitu, kita menuju Pulau Hawaii. Clear? Pokoknya mau bawa semangat banget nih kayaknya kita ini. Luar biasa. Saya punya tangan apa ya tangan? Kita mau semangat. Anda semangat sekali luar biasa. Yang akhir. Ya, having fun baby. Oke, alright good. Nah, kita lanjutin lagi. Berarti misinya adalah dari sekarang sampai ke Pulau Hawaii. Gimana caranya? Saya pengennya kita semua yang ada di Gratio harus live wow and deliver wow. Harus apa? Live wow and deliver wow. Ayo mulai belajar wow-nya Gratio gimana? Pilih pasangan, duduk aja dulu. Pilih pasangan udah? Pilih pasangan, masing-masing punya pasangan? Oke, gantian. Siapa dulu yang ngomong A atau B? Coba, siapa tunjukin siapa yang A, siapa yang B? Ya A. Siapa yang A? Yang A. Oke, ya. Berarti biasanya A duluan yang mulai itu. Ya kali ini balik B dulu ya. B mulai begini B. Kalau kenapa? Ada yang sendiri ya? Oke, berarti kamu trisam aja trisam. Ya, bertiga ya trisam. Oke, trisam. Oke. Yang pertama ngomong ini, to live wow. Oke. Lakukan sekarang. Go. To live wow. Nah, udah ya. Wow harus bulat. Wow. Kayak huruf O-nya bulat. Yang kedua, yang B, yang A sekarang. B bicara sama B, A bicara sama B. Oke? And deliver wow. And deliver
apa yang ada di dalam itu jauh lebih penting daripada apa yang ada di luar. Jadi kita harus samain dulu. Kita harus interpersonal alignment sesama gratios. Supaya tujuannya sama. Waktu kita sama-sama dayung, kita sama-sama having fun. Gimana loh? Sebelah situ ada ikannya. Itu dayung sih tetap, tapi kita bisa having fun. Oke? Right? Nah, to live well, to deliver well. Apa maksudnya itu? Maksudnya saya dalam ini, kita ingin hidup. Hidupnya kita ingin hidupi sampai the absolute fullest, sampai benar-benar pok gitu, pok. Di mana Tuhan ciptakan kita pengen nikmati sampai tok gitu, pok gitu ya, oke? Pengennya gitu. Siapa yang pengen hidupnya absolute fullest? Say yeah. Right, good. Absolute fullest. Dan kita mau membuka mata kita ke apapun yang kita bisa jadi. Makanya saya selalu bilang the sky is the limit. Oke? Kita punya klien yang kita bantu, kita coaching waktu itu. Dia general manager dari satu bisnis yang lainnya udah puluhan atau ratusan miliar. Oke? Dan waktu saya tanya general manajernya, gimana Pak ceritanya? Anda tahu apa yang dia bilang? Dia bilang, coach, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, saya mulainya jadi office boy. 15 tahun kemudian jadi general manager. The sky is the limit. Makanya kita pengen buka mata kita bisa jadi apa. Makanya di Gratios Anda bebas untuk move. Kalau Anda lihat passionnya di mana, naik vertikal, horizontal, kita encourage itu semua. Oke? Growing sama-sama. Itu yang saya pengen. Yang paling tidak saya pengen adalah Gratio ini growing luar biasa, shareholdernya luar biasa bahagia, tapi ternyata timnya enggak. Aduh, jangan sampai itu berarti nggak bisa berdampak internal. Kita harus bisa berdampak internal. Dan saya suka feedback. Jadi kalau ada di antara kita ada yang lihat, wah coach nggak sesuai itu sama culture kita, kasih feedback, panggil orangnya, kasih tahu positioning, saya mau kasih sesuatu masukan nih, boleh nggak ini konstruktif? Ya boleh, oke, good. Kalau gitu berarti kita harus kasih feedback, oke, right? Lalu kemudian kita mau menjalankan jalan-jalan yang tidak pernah dijalani sama orang lain, oke? The travel roads not taken. Oh, udah banyak yang saya jalanin, yang orang lain tidak pernah jalanin, saya jalani sendiri. Salah satunya sebarin brosur. Dari marketing director sebarin brosur, ngetop, ditolak orang, diusir orang, cobain semua. Sekarang ini kita lagi jalan di jalan-jalan yang nggak pernah dijalani orang. Kita akan ketemu muka-muka yang nggak pernah kita tahu. Kita ketemu klien-klien baru kita. Waktu orang salamin Anda, makasih ya Sylvia, untuk lo telepon gua jadi tahu nih bisnis gathering ini nih. Waduh, keren banget. Coba lihat dampaknya kita. Lalu klien-klien, wah terima kasih ya Christina, karena udah ingetin key action saya, jadinya saya bisa action begini. Akhirnya saya bisa begini. Thank you ya Aida, udah nagih nih. Lupa sebenarnya. Iya. Oh ada orang berterima kasih juga, ya kan? So kita akan ketemu muka-muka yang nggak pernah kita lihat. Asik nggak? Asik. Oke? Kita akan merasakan wind. Bayangin kalau di kapal begitu banyak angin bertiup. Beberapa orang bilang apa? Waduh gila, gua bisa goyang nih kena angin, betul? Atau waduh bisa masuk anjing nih, betul? Kalau kena angin, masuk angin, ya. Tapi kita nggak mau bilang itu, kita mau feel the wind. Karena kalau nggak ada wind, kapal kita nggak bergerak. Feel the wind, enjoy the wind, oke? Dan kita mau touch the stars. Yang barusan Anda lihat mimpinya di radio, bukankah itu stars? Hah? Coach Charles, radio, jadi hotel, jadi airlines, buset deh. Sekarang apaan coach? It touch the stars. Mendingan kita punya mimpi ke mana? Ke bintang. Betul nggak? Waktu kita tembakin panah kita, jebret. Ternyata nyampenya ke mana? Ke bulan. Lumayan dong. Bener nggak? Daripada kita mimpinya, gua ke rumah atap tetangga aja deh, gitu kan? Tembakin ke atap tetangga, nyampenya di mana? Di jamban. Gitu kan? Jadi mendingan nih bintang, mungkin sampai bulan, mungkin juga sampai bintang, oke? To live well artinya begini. Dan kita berjanji sama diri sendiri
bahwa kita akan menemukan tujuan hidup kita apa sebenarnya di dunia ini, dan panggilan kita dalam hidup kita itu apa. Mungkin beberapa dari Anda nggak tahu ini apa sih panggilan saya, ini apa tuh. Gue sih kerja aja, coba mulai belajar untuk cari apa sebenarnya tujuan hidupmu dan apa panggilan dalam hidupmu. Dan kita pengen stand tall with greatness, kita pengen gede banget, berdiri dengan greatness gitu, dan bangga ya. Dan kita akan chase down, kita akan kejar, dan kita akan menangkap setiap mimpi. Setiap mimpi. Masing-masing masih punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi, harus punya mimpi. Tugas saya sebagai kapten kapal ini, saya pengen setiap orang nyampe mimpi, apapun itu. Oke, apapun itu. Nah, living a full life on the outside, hidup full life, hidup yang penuh. Yang ada di luar, mulainya dari dalam. Saya banyak ketemu orang-orang yang dalamnya nggak benar, nggak bisa outside. Dalamnya harus benar dulu. Dan sekali lagi sekolah hidup, oke? Hidup adalah petualangan. Nikmati itu, beranikan diri untuk nikmati itu. Keep the passion real. Pastiin bahwa kalau Anda punya passion, Anda punya semangat, Anda punya motivasi, jangan sekedar bokis, jangan sekedar basi ngomong bahwa mau passion, make it real, jadi itu nyata. Oke? Ada orang iklan yang lihat ini, terus kemudian suka dan bilang ke saya, boleh nggak aku bikin iklan, Coach Yohanes? Oh iya boleh. Dan dia bikin iklan, dan iklannya begini, Radio Mission. Iklannya nggak ada tulisan ini, tapi ini depannya ada begini. Iklannya adalah ini. Mungkin kalian udah pernah lihat. I want to live my life to the absolute fullest. To open my eyes to be all I can be. To travel roads not taken. To meet faces unknown. To feel the wind. To touch the stars. I promise to discover myself. To stand tall with greatness. To chase down and catch every dream. Life is an adventure. Pernah lihat iklan ini? Di sekitar 200 tahun yang lalu. Ya. Mereka terinspirasi sama Radio Mission. Bayangin. Keren nggak? Siapa yang merasa keren? Siapa yang lagi berpikir bener atau enggak? Yang terjadi adalah sebaliknya. Saya lihat iklan ini, saya sangat jarang menonton TV. Suatu waktu saya lagi ada in-house training atau apa di hotel, malam itu saya setel TV. Biasanya saya jarang nonton TV. Ternyata saya lihat iklannya, wow, ini keren banget, ini gue banget nih. Maka saya terinspirasi sama iklannya, itu menjadi misinya kita. Oke, saya banyak terinspirasi oleh banyak hal. Kalau nanti Anda lihat culture kita, saya terinspirasi oleh Zappos.com. Nanti saya cerita sedikit tentang itu ya. Tapi intinya adalah kita pengen live wow and deliver wow. Bisa nggak kita live-nya wow kalau kita deliver-nya well? Bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Kalau Anda kerjanya well, tapi mau hidup wow, gimana bisa? Mungkin bisa beberapa saat sebelum KPK menemukan ada korupsi ternyata. Live-nya wow, tapi deliver-nya well. Betul ya? Jadi kita harus apa? Deliver-nya, kita harus kerjanya wow, bikin orang wow. Gila nih radio keren banget. Waduh, begini, mau baru datang aja senyumnya luar biasa, dari bawah aja udah senyumnya, bibirnya sampai ke telinga, wah luar biasa. Lalu baru pencet bel, tiba-tiba itu CSO dari lantai 4 bisa di depan saya, kaget saya, wah cepet banget gitu kan. Minum sudah tersedia gitu kan. Mau yang panas, mau yang dingin pakai es sepatu, yang panas pakai obor, wah pokoknya keren banget. Pokoknya bikin wow, itu kerja yang wow. Wih, belum bintang-bintang tanya jatuh tempo udah ditelepon dulu, keren banget ini gitu kan. Itu wow gitu. Iya kan? Oke. Good, very good. Itu deliver wow. Kalau kita delivernya wow, hidup kita akan wow. Karena itu yang saya alami. Saya nggak cuma talking the talking, saya walking the talking. Saya belajar untuk deliver wow.
Pulau Hawaii. Ini mimpinya kita sama-sama. Ini bagaimana caranya menuju Pulau Hawaii, missionnya. Oke? Ngapain kita happy-nya pada saat sampai Pulau Hawaii? Sedih banget tuh. Tapi banyak dari kita bilang begitu dalam hidup kita. Gue akan happy kalau I will be happy if. Kalau apa? Gue dapat kerjaan yang bagus. Kalau gue udah punya rumah nanti, yang punya motor kalau gue punya mobil, yang belum punya motor yang kalau gue punya motor, yang belum bisa naik busway yang kalau gue bisa naik busway, yang belum bisa naik taksi kalau gue bisa naik taksi, yang belum punya pacar kalau gue punya pacar, hidupnya kalau gue punya istri, dan seterusnya lah. Gue akan happy kalau. Betul? Gue akan happy kalau. Padahal ada satu rahasia besar. Happiness is not a destination. Kebahagiaan itu sebenarnya bukan tujuan. Happiness itu sebenarnya adalah efek samping. Happiness itu efek samping, bukan tujuan. Dan happiness itu basically rugi banget ya kalau kita bilang begini, oh gue kerja keras dulu deh, gue mau happy banget nih nanti deh kalau gue udah if punya itu, gue baru happy. Lama banget kan udah sampai happy-nya cepat silang. Kenapa? Karena mau if lagi. Kalau gue punya motor, gue akan happy. Punya motor nih, kena hujan, akan bilang gini, wah gak happy punya motor. Nanti deh gue akan happy kalau punya mobil, gitu kan? Dikasih Tuhan mau mobil sudah kerja keras, ya kan? Pas naik mobil ada tetangga sebelah, oh mobilnya lebih bagus. Gue akan happy kalau punya mobil yang itu tuh. Terus kayak gitu, happy-nya gak pernah happy berarti. Saya mengajari kita semua harus happiness is not a destination. Happiness is a journey. Happiness bukan tujuan, happiness adalah perjalanan. Dari sekarang kita harus happy. Makanya kita to live well and deliver well. Ini caranya kita untuk menuju Pulau Hawaii. Dan sekarang semakin penting lagi. Kenapa? Karena it's about attitude, it's about character. Kita lagi mau ngomongin orang-orang yang ada di kapal ini. Orang-orang yang ada di kapal ini harusnya sikapnya kayak gimana? Harusnya attitude-nya kayak gimana? Kita lagi ngomongin our values. Beberapa kali saya sempat memecat tim yang basically skillnya bagus, tetapi attitude-nya nggak bagus. Tapi beberapa kali juga saya lebih banyak memberi kesempatan kepada tim yang attitude-nya bagus, yang skillnya harus diperbaiki selama masih bisa. Oke? Makanya saya ngomong ini penting banget. Oke? Yang punya jari, punya jari bisa nggak punya jari? Bisa? Coba lihat. Yang mata masih bisa lihat jari, coba lihat. Masih kelihatan nggak jari? Kelihatan. Nah kalau kelihatan, berarti bisa digerakin. Coba colek kiri dan kanan Anda, ya kan? Biar ini penting banget, baby. Ya, oke, alright. Ini penting banget. Karena ini bisa bikin kita naik kelas dalam sekolah kehidupan. Yuk, our culture di Gratio ada 7 poin, masing-masing 15 core value. Jadi ini 7 gratios. Dan 7 poin masing-masing kalau dihitung ada 15. Oke? Dan saya pengen ngebahas ini satu-satu, kita akan take time ngebahas ini. Kenapa? Karena ini penting. Saya pengen setiap dari kita punya insight seperti ini. Oke? Yuk kita lanjut, satu-satu saya bahas. Yang pertama namanya grateful, lean on God, dan give. Bersyukur, bersandar sama Tuhan, dan memberikan hadiah, memberikan talenta. Artinya give yang Tuhan kasih di kita harus kasih ke orang lain juga. Oke? Satu-satu. Grateful. Saya, bahasa Inggrisnya, I'm truly grateful to God for what I have. Saya sangat benar-benar bersyukur sama Tuhan untuk apa yang saya punya, and what I don't have, dan apa yang tidak saya punya. Oke? Banyak dari kita nggak bersyukur. Saya pengen di kapal kita adalah orang-orang yang bersyukur. Dan bersyukurnya, ingat baik-baik, saya mau garis bawahi truly. Bersyukurnya itu nggak cuma sekedar saya bersyukur karena begini-begini, enggak. Anda benar-benar, wah Tuhan terima kasih banget ya, saya bisa kayak gini. Walaupun mungkin pandangan Anda saat itu, gue kok susah ya, gue belum begini ya, gue belum begitu ya, tapi syukuri dulu. Lihat ke bawah. Kalau pengen syukur yang benar-benar gampang, lihat ke bawah. Lihat orang-orang yang gak punya tangan, orang-orang gak punya kaki, orang-orang yang waktu bangun tidur. Anda bangun tidur, tadi bisa bangun tidur gak? Bisa? Langsung bangun atau dibangunin orang dari ranjang? Harus diangkat gitu? Bisa bangun?
Kalau bisa ke kamar mandi sendiri, bisa ke toilet sendiri, ya by the way, pup aja harus disyukuri. Ada orang yang bilang ke dokter begini, dokter ini dokternya bilang, saya punya duit banyak dok, udah lama nggak pup dok, ini saya bayar 50 juta, dok tolong dong bikin saya pup. Bayangin, kalau kita jebret, dah selesai. Bersyukur nggak? Bersyukur. Hal-hal kecil kita harus syukuri, oke? Dan apa yang tidak kita punya, kita harus belajar bersyukur. Yang kedua, ini penting sekali. I love positivity so much. Saya sangat mencintai hal-hal yang positif. Jadi saya tidak pernah mentolerir, tidak pernah mentolerate, dan tidak pernah menghibur, menentertain negativity. Nanti di kapal ini, pada saat masing-masing interaksi, lalu kemudian mulai ada selentingan-selentingan negatif tentang siapapun di antara kita atau klien atau kita dan sebagainya. Terus kemudian kita mulai entertain, namanya gosip gitu kan. Kalau gosip asiknya diapain? Digosok kan, katanya makin sip. Yang satu, lu jangan bilang-bilang ya. Jadi begini, tahu nggak lu? Yang satu terus bilang, lu jangan bilang-bilang ya. Begini, ditambahin lagi sambal dan merica dan yang satu lagi bilang, lu jangan bilang-bilang. Akhirnya semua tahu, tapi jangan bilang-bilang. Oke? Misalnya satu ngomongin orang lain ngomongin di belakang. Akhirnya enak nggak kalau kita di satu kapal? Ada orang-orang yang ngomongin orang lain jelek-jelekin di antara kita. Enak nggak kalau kayak gitu? Ya enak kan? Atau ngomongin coach Johannes, atau ngomongin manajer kita, atau ngomongin business advisor kita, atau ngomongin di antara kalian, atau ngomongin klien kita. Yang ngomongin ya oke sih ngomong kalau bercanda ya, tapi tujuannya positif oke lah. Tapi kalau ngomongin negatif, dan ingat baik-baik ini penting banget sekolah kehidupan. Kalau Anda mendengar satu masukan dan masukan itu negatif tentang si X, bagaimana respons kita? Kebanyakan manusia langsung cekrek di stem, lalu persepsi Anda tentang si X langsung itu. Kebanyakan kita begitu, termasuk saya juga begitu. Kalau saya tidak melatih diri untuk menfilter, terima dulu. Masa sih jadi begitu? Iya begitu lah, kita tahu ya. Ya, habis itu apa yang kita lakukan? Kalau kita peduli, apa yang kita lakukan? Kita datangin orang itu dong. Apalagi kalau kita satu kapal. Gue boleh tanya, kenapa nih? Masuk satu ruangan ngomong. Gue dengar dari orang lu katanya begini. Lu bener nggak sih? Bener begitu enggak? Lu enggak? Kenapa? Lu begini enggak? Oh begini tuh. Lu lihat lagi. Oh, baru Anda bisa lihat gini. Orang yang bijak selalu belajar untuk melihat segala sesuatu dari minimal 2 sisi. Minimal 3 sisi lebih baik, 4 sisi lebih baik. Helikopter view, bawah, atas, samping, kiri, kanan itu namanya 360 degrees. Orang yang bijaksana tidak langsung menerima mentah-mentah. Oke? Saya ngomong ini penting, kenapa? Ingat, 1 hari 24 jam setelah kemarin udah pada ingat di selection ABC. 1 hari berapa jam? 24, kurangin waktu tidur berapa rata-rata? 8 jam, ya. Jadi tinggal berapa jam? 16 kurang yang rutin, domestik rutin. Makan pagi, makan siang, makan malam, mandi pagi, mandi sore. Berapa? 4 jam enggak? 16 kurangin 4 12 kurangin di jalan rata-rata berapa? 2 jam, ada yang 4 jam, 2 jam, ada yang tinggal ngesot, rata-rata 2 jam deh. Oke? 12 jam kurang 2 jam berapa? 10 jam. Perhatikan baik-baik. Berarti kita punya flexible time 10 jam dalam sehari. Pertanyaannya, berapa banyak jam yang kita pakai di kapal ini? Minimal 8 jam, betul? Berarti sebenarnya 2 jam doang yang betul-betul ada di family. 8 jamnya ada di kapal ini. Jadi ada banyak culture. Kalau kita culture-nya tidak fun, tidak menyenangkan di sini, kasihan banget hidup kita. 80% dari waktu fleksibel kita di kapal yang gak asik. Benar gak sih? So, saya mau menekankan ini penting banget. Yuk, berarti kita harus ngomong yang positif. Kalau ada orang yang ngomong negatif tentang orang lain, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang lakukan? Saring ya, dengerin boleh gak? Ya dengerin lah. Kalau gak dengerin dia marah. Udah gue bilang cuma buat lu. Enggak, dengerin aja. Ya, oke. Habis dengerin gimana? Saring, filter, coba. Terus kemudian kalau perlu, kita tanya sama orang itu. Kalau perlu nih karena satu kapal orang itu temuin sama orang ini. Kalau perlu gitu, beresin. Ingat baik-baik, saya tidak senang sesuatu yang menggantung, yang hanging.
kecuali yang itu ya, tapi yang ini saya tidak sedang hanging. Jadi jangan hanging, semua harus jelas gitu. Oke, lanjut. Dan ingat baik-baik, jangan pernah entertain negativity. Begitu ada yang lu katanya sih dia begini, itu berarti kita lagi mengentertain negativity. Rajanya negatif siapa? Siapa raja negatif? Siapa? Setan. Setan loh gitu kan, setan. Berarti waktu kita lagi, lu jangan lu di sini lagi. Kita lagi menghibur siapa tuh? Menghibur setan. Ya nggak sih? Betul? Penting. Saya mau highlight ini, oke? Selalu fokus ke positivity dan jangan hanya beresin semua masalah. Beresin. Lanjut, Linonga. Saya sangat sadar bahwa saya bisa hidup hari ini bukan karena kekuatan saya, tetapi semua karena favor extraordinary. Extraordinary favor itu apa ya? Berarti kebaikan atau benar-benar favornya yang luar biasa dari Tuhan aja, sehingga kita bisa hidup kayak begini. Dan kasih atau cinta yang tanpa syarat dari Tuhan. Menurut kalian Tuhan sayang sama kita pakai syarat atau tanpa syarat? Tanpa syarat, betul? Nggak ada yang lebih dalam lagi cintanya atau kasihnya dibandingkan Tuhan, betul? Yang kedua mungkin orang tua, tapi orang tua pun ada syaratnya. Begitu anaknya narkoba, habisin duit, jual motor, jual rumah, jual emas, jual bapaknya, jual ibunya, kira-kira masih dianggap anak kan? Kadang-kadang masih, tapi ujung-ujungnya ada di koran-koran mereka bilang, si begini, gua tak ada anak lagi, tetangga, ayahanda, oh no, gitu. Ada yang gitu. Pernah lihat iklannya? 200 tahun yang lalu saya sering lihat tuh kayak gitu. Tapi intinya Tuhan itu punya kasih yang tanpa syarat. Dan ingat baik-baik ini rumusnya, ini salah satu apa ya? Salah satu, saya lupa kalimatnya, salah satu manifesto. Gratio manifesto adalah kita mau hidup lebih dari pemenang bersama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan selalu naik dalam hidup dan tidak pernah turun. Bersama Tuhan segala sesuatu adalah bisa. Oke? Linonga. Giving. Apa artinya give? Give itu talenta. Give itu hadiah yang Tuhan taruh dalam hidup. Oke? Nah, dan karena saya bersyukur, maka saya selalu sangat joyful. Joyful itu di atasnya happy. Joyful gitu loh. Joyful dalam memberikan hadiah yang Tuhan kasih ke saya. Senyum itu hadiah nggak? Oh iya, Anda punya senyum manis banget. Ayo ke orang lain senyum. Berapa banyak dari kita ke toilet umum, kita lupa senyum sama yang jagain di situ. Lewat aja, kadang-kadang invisible, transparan. Masnya atau mbaknya udah siap senyum gitu, terus kita lewat aja. Kadang-kadang nembus badannya, gitu kan? Betul? Saya pengen mengingatkan Anda yuk belajar untuk giving, mulai dari kasih senyum. Saya sangat senang banget memberikan apa yang Tuhan kasih hadiah dalam hidup saya. Mau talenta, senyum, kata-kata, uang, semuanya, apapun itu, talenta dan segala sesuatu di antaranya yang Tuhan taruh dalam hidup saya kepada orang lain. Kenapa ya Pak? Tadi pagi kalau nggak salah saya bilang ya, memberi level kebahagiaan saya bercerita. Kalau kita pakai uang terus beli sepatu tadi misalnya ya, dibandingkan kita kasih ternyata orang itu sangat butuh, ternyata level bahagianya beda ya. Beda ya. Makanya kita pengen berdampak buat orang lain. Oke? Ini yang pertama, grateful, linonga, give. Oke? Good. Saya pengen Anda diskusi di meja. Dari 3 ini, apa kata-kata yang paling keren buat Anda dan kenapa? Oke? Di meja, berarti kamu gabung aja di situ. Semeja berdua-dua, oke? Atau kamu bisa ke sana, meja yang di belakang. Oke? Yuk.